Puji Tuhan, selamat pagi buat teman-teman yang akan bergabung dalam Zoom kami pagi ini atau yang akan menonton rekaman YouTube kami. Kita akan memulai pagi ini dengan pembelajaran teologi sistematika. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru Engkau berikan kembali buat kami. Terima kasih atas inisiatif-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih berlimpah-limpah kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Ajarkan kami, mampukan kami untuk kami terus belajar untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni selalu segala salah dosa kami, keterbatasan kami, ampuni kami ya Tuhan. Biar kami boleh terus berfokus Tuhan Yesus pada karya salib-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semangat yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kami hikmat roh pengertian Tuhan untuk kami terus belajar, rindu belajar Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu tidak menjadi sia-sia buat kehidupan kami. Biar firman yang kami dengar, kami baca itu boleh berbuah-buah dalam hidup kami. Hingga boleh berdampak dimanapun kami berada Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Biar hanya hikmat-Mu, urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Biar apa yang dipaparkan hamba-Mu pagi ini, biarlah itu daripada-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu hanya menjadi alat Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, sungguh baik buat kami. Kami akan memulai pembelajaran kami saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau juga berkati teman-teman kami yang mengikuti dalam Zoom online, dalam mengikuti rekamannya Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Biar kami lebih lagi Tuhan Yesus belajar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini kembali belajar firman Tuhan. Kita sudah melewati doktrin penciptaan, kita masuk ke dalam doktrin dosa. Saya berikan beberapa sumber. Puji Tuhan. Kita mulai dengan manfaat pembelajaran doktrin dosa. Doktrin dosa mengajak kita memandang dua fakta yang kontras secara bersebelahan atau berdampingan. Sehingga kita bisa melihat buruknya dosa dan mulianya pembenaran kita di dalam Kristus. Betapa dalamnya manusia telah jatuh dan betapa tingginya kekudusan Allah di mana manusia yang berdosa ini oleh karya Kristus di Kalvari diangkat kepada standar kekudusan Allah ini. Sehingga demikian saat Allah memandang manusia baru dalam Kristus, Allah memandang Kristus sendiri. Tidak lagi memandang dosa salah kita. Kita tidak dipandang dalam kejijikan, kenajisan, kerusakan, kebobrokan kita, tetapi saat Allah memandang kita,
dalam standar kekudusannya yang begitu mulia, begitu tinggi, dia bisa berkenan kepada kita. Padahal kita sebelumnya dikuasai dosa sedemikian rupa. Itu yang mau kita renungkan saat kita belajar doktrin dosa, betapa dalamnya manusia telah jatuh dan betapa tingginya kita diangkat ke dalam standar kemuliaan, kekudusan Allah. Lewat pemahaman yang tepat, kita dibuat jauh lebih kagum terhadap pribadi Allah, keberadaannya, atribut-atributnya, penuh kasih. Selain penuh dengan keadilan, tapi juga penuh kasih. Sehingga kita bisa menikmati karya keselamatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ilustrasi di sini bisa memberi kita celah untuk melihat ke sebuah keadaan yang tentunya lebih buruk daripada ilustrasi sebelah kiri dari layar saya ini. Di mana sebuah ruangan rusak, buruk. Kita percaya hidup yang dikuasai dosa jauh lebih buruk keadaannya daripada gambaran atau ilustrasi ini. Kita bisa sedikit melihat, membayangkan sebuah ruangan yang lebih menjijikan mungkin. Di mana di dalamnya banyak kotoran binatang, kotoran manusia, kemudian banyak karat, keropos. Saat kita melihat ruangan semacam itu, yang terbersit di pikiran kita hanya satu. Ini pantas dihancurkan, ratakan dengan tanah, bangun yang baru. Itulah kehidupan manusia, setiap manusia di dalam dosa. Karena Roma 3:23 menegaskan bahwa semua manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah keadaan setiap manusia saat Allah memandang kita. Saat bahkan kita sendiri dalam rasionya Allah memandang keberadaan kita, hanya satu yang terbersit. Ruang ini pantasnya diruntuhkan, diratakan dengan tanah. Karena tadi begitu jijik, begitu kropos, rusak. Itulah keberadaan manusia. Nah, kemudian dibandingkan dengan betapa tingginya, mulianya kita akan diangkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ingin berikan ayat yang memberikan gambaran dari perbandingan dua ekstrim. Roma 3:23 berkata, sebab semua orang telah berdosa dan gagal mencapai tujuan untuk mengambil bagian dalam kebesaran Allah. Ayat 24, tetapi Allah memutuskan agar semua orang dibebaskan dari dosa. Dan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita terjadi karena apa yang Yesus lakukan untuk bebaskan kita. 23, 24 berdampingan, dua ayat yang dapat kita katakan kontras. Yang satu menggambarkan bahwa kita berada dalam keadaan berdosa. Yang satu menggambarkan bagaimana Yesus berkarya dan membuat kita begitu indah, begitu kudus, begitu agung, begitu berharga. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Sebagai gambaran awal,
setelah kita bahas penciptaan, kita masuk doktrin dosa, kemudian kita akan melihat kristologi, pembelajaran tentang keberadaan Yesus Kristus, dan kita lanjutkan dengan doktrin keselamatan. Dibandingkan antara berdosanya kita dengan Yesus Kristus dan karya keselamatannya. Tentu ingin setiap para hamba Tuhan, para teolog yang alkitabiah, ingin mengajak setiap orang percaya menyadari keberdosaannya dan sungguh-sungguh bersyukur saat Allah berinisiatif menyelamatkan kita, memberikan hidup untuk hormat kemuliaan Kristus. Karena kita sadar benar, disadarkan lewat doktrin dosa ini betapa parahnya keberadaan kita dalam dosa. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Yesus kita. Kita mau lihat sedikit penjelasan dari paragraf ini, yaitu bahwa dosa mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Dari luar itu berbentuk godaan, dari dalam kita ini berbentuk impuls, dorongan untuk melakukan, kecenderungan di mana kita yang pertama muncul di hati kita adalah dosa, dosa, dan dosa. Dosa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian juga dikatakan bahwa dosa itu begitu melekat dengan manusia, sahabat karib dengan manusia, namun sekaligus merupakan keberadaan yang asing dan misterius. Kita nggak dapat mendeteksi, mengenali dosa. Itu yang membuat kita hopeless, tanpa harapan untuk berurusan dengan dosa. Bagai musuh yang bersembunyi demikian hebatnya, kita nggak bisa nebak dari mana arah tembakan. Sniper, penembak jarak jauh, mereka bersembunyi, kita cari-cari nggak ketemu, tapi terus tembakan itu mengenai tubuh kita. Itulah gambaran kita sepertinya akrab dengan dosa, begitu melekat dengan dosa, tetapi dosa begitu misterius bagi kita. Kita dibuat bingung dan bingung. Nggak heran, nanti kita lihat di bagian selanjutnya, begitu banyak teori yang manusia ungkapkan tentang dosa, dan teori-teori tersebut sesat, salah, keliru. Kita lanjut. Menjanjikan kebebasan, dosa justru memperbudak manusia melalui gairah demi gairah yang tidak pernah terpuaskan. Gambarannya, kita dibuat setengah puas, sehingga ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kita nggak pernah dibuat 100% puas, sehingga kita udah nggak pengen lagi melakukan itu. Enggak. Dosa membuat kita setengah puas, bahkan mungkin 90% puas. Tetap ingin mengulang dan ulang lagi. Seperti seekor ular menangkap, melilit, dan siap memakan seekor katak. Setiap usaha si katak untuk melepaskan diri, semakin erat lilitan si ular. Terus melemahkan si katak, meremukkan tulang-tulang si katak. Itulah gambaran bagaimana dosa sepertinya menawarkan kebebasan. Kita bisa bertindak semau gue. Memang gue pikirin pendapat orang lain, tapi sesungguhnya dosa memperbudak kita dengan gairah demi gairah yang tidak pernah terpuaskan.
Tuhan Yesus tolong kita semua supaya lebih dan lebih lagi mengerti bagian-bagian ini, sehingga sekali lagi tujuannya tentu salib. Kita bukan mengagumi dosa, kita bukan mengagumi karya iblis. Bukan itu tujuan kita belajar doktrin dosa, tetapi biar benar-benar kita menyadari betapa jahatnya dosa, betapa kuat kekuasaan dosa, betapa hebat tipu daya dosa, sehingga saat kita pandang salib yang membuat kita bebas dari dosa, itu kita semakin hari semakin bersyukur, mengagumi salib. Puji Tuhan. Betapa seriusnya dosa mempengaruhi seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan. Kita nanti akan bahas bagaimana Allah mengutuk alam semesta oleh karena dosa. Termasuk di dalamnya manusia. Dosa paling ringan, paling kecil sekalipun, kita sebut saja di bawahnya mili nano, di bawahnya nanomikron. Mungkin dosa kita seukuran mikron itu sudah cukup untuk menghantar manusia memasuki neraka. Vonis bersalah telah dijatuhkan ke atas umat manusia. Tidak terkecuali. Kita masuk ke dalam neraka jika kita tetap dalam keberdosaan kita. Satu hal yang terbersit dalam pikiran normal ilahi adalah menghancurkan, meruntuhkan, meratakan dengan tanah sebuah ruangan yang begitu parah, kerusakan, kejijikan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Neraka dan neraka saja tempat kita seharusnya. Saya mau beri sedikit gambaran neraka dengan cara melihat ayat-ayat berikut dan membayangkan kondisi kontras dari ayat-ayat berikut. Sekali lagi, untuk mempertegas poin ini, poin tentang neraka, hidup tanpa Allah selama-lamanya, saya ingin beri ayat-ayat berikut dan kemudian kita melihat kondisi kontras dari ayat-ayat berikut. Pertama di dalam Bilangan 6, 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa sisi kontras atau kondisi kontras dari ayat ini? Tentu Allah mengutuk engkau. Allah membiarkan engkau habis-habisan dihancurkan oleh iblis. Tuhan tidak menyinari engkau, membiarkan engkau dalam kesuraman, kegelapan yang begitu hitam. Puji Tuhan. Itulah gambaran dari neraka. Tuhan tidak memberi engkau belas kasih. Tuhan tidak menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Engkau tidak memiliki damai sejahtera. Sebagai sebuah kota atau sebuah negara yang begitu tebal diliputi oleh asap, oleh awan, oleh abu vulkanik berlapis-lapis, sehingga matahari tidak bisa menembus untuk menyinari kota tersebut. Yang terjadi tentu adalah kematian demi kematian di kota atau negara tersebut.
tanpa cahaya matahari, tanpa pengharapan. Itulah gambaran dari neraka, dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya. Dibandingkan dengan kekristenan sejati yang terus diajarkan dan diajarkan, yaitu betapa dekatnya hubungan kita dengan Allah. Seperti Daud yang dikatakan, begitu melekat hatinya dengan Allah. Satu ayat lagi, gambaran dari neraka, kita lihat kondisi kontrasnya. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Kondisi kontras dari lagu dan nyanyian adalah tidak bernada, tidak berirama. Kita tahu bersama, setiap lagu ada biramanya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menggambarkan sebuah keteraturan. Lawan atau kondisi kontras dari nyanyian atau lagu adalah ketidakteraturan, kekacauan. Dan tentu lawan dari syukur adalah keluhan, kerangan, teriakan, sungutan, protes, amarah, kepahitan. Itulah gambaran dari neraka. Dan dosa menghantar kita ke neraka. Saya tambahkan sedikit, di Mazmur pun, di kitab Mazmur, ada juga nyanyian-nyanyian, syair-syair lagu yang liriknya itu, syairnya itu berisi ratapan. Tetapi ratapan yang berirama. Di dalam Mazmur ada nyanyian ratapan. Meskipun meratap, menangis, berirama. Ada keteraturan. Menunjukkan bahwa dalam hidup pemazmur yang begitu dekat dengan Allah Israel, meski dalam ratapan tetap ada keteraturan. Meski dalam ratapan tetap ada harapan. Tidak demikian dengan neraka. Neraka hanya ratapan, tanpa harapan untuk menang. Tanpa harapan sama sekali untuk melihat terang. Untuk Allah menghadapkan sinar wajahnya kepada kita, di mana kita dipuaskan. Sehingga kita bisa selanjutnya setelah nyanyian ratapan, keluar dari mulut kita nyanyian syukur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dalam keteraturan, kita bersyukur, dan bersyukur, bermazmur bagi Allah kita. Puji Tuhan. Inilah gambaran dari dosa. Kiranya kita dapat lebih dan lebih lagi merenungkan, menyelami bagian-bagian ini. Sekali lagi tujuannya, kita bisa lebih lagi mengagumi karya Kristus. Karena hanya oleh karya Kristus kita bisa punya nyanyian syukur. Tanpa karya Kristus di Kalvari, sengsara mati sebagai orang terkutuk, hidup kita penuh dengan kekacauan, ketidakteraturan, dan sungut. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya luar biasa Engkau kerjakan di Kalvari bagi kami, Tuhan Yesus. Jawaban terhadap dosa hanyalah kematian Kristus, sengsara ekstrim dan kutukan penyaliban, memberi gambaran betapa mengerikannya dosa itu. Saat kembali ke awal, tujuan kita disimpulkan, manfaat pembelajaran doktrin dosa adalah saat kita bisa menyelami betapa dalamnya kejatuhan manusia, maka kemuliaan yang Kristus berikan bagi kita itu akan menggerakkan seluruh aspek hidup kita untuk menyembah Dia, untuk memberikan yang terbaik bagi Kristus, karena hanya dalam Dia
oleh karya Kalvari. Separah apapun keadaan kita, seburuk apapun kondisi beban hidup yang kita hadapi, dalam keluhan ratapan kita, tetap ada nyanyian, tetap ada irama, tetap ada keteraturan. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus yang sudah sengsara dan mati bagi kita, agar manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah, agar manusia bisa diangkat begitu tinggi, sehingga saat Allah melihat kita, Allah senang terhadap kita. Saat Ia dengan wajahnya memandang kita, Ia bisa puas kepada keadaan kita. Itu hanya karena Yesus sudah mati bagi kita. Kejamnya hukuman dosa ditimpahkan kepada Kristus. Yesus tanggung dosa-dosa kita. Segala hormat kemuliaan bagi Allah kita. Kita masuk ke dalam diskusi sebentar. Nanti kita masuk ke pandangan yang salah di bagian berikutnya. Silakan Ibu Rini. Puji Tuhan. Dari teman kita pagi ini, baik Anin, baik Niar, apa ada pertanyaan atau ada tambahan? Boleh. Dari aku belum ada Kak Rini. Oke, Anin, makasih. Iya, Kak Rini belum ada, lanjut aja dulu. Oke, Niar, makasih ya. Yuk, mari kita lanjut lagi. Kita masuk kepada beberapa pandangan keliru tentang dosa. Pertama, lihat manfaat atau kegunaan dari mempelajari pemahaman yang salah terhadap dosa. Pertama, kita memiliki pandangan yang jelas dan alkitabiah terhadap apa itu kekristenan. Apa itu kekristenan? Apa yang kekristenan tawarkan kepada dunia ini? Sekali lagi, dengan mempelajari dosa dan remedi atau obat terhadap dosa, kita memiliki pandangan yang jelas dan alkitabiah terhadap kekristenan. Apa inti atau pusat dari kekristenan yang perlu itu dimengerti oleh orang yang kita injili, orang yang kita tawarkan tentang kekristenan. Puji Tuhan. Kedua, kita dapat mempertahankan iman Kristen dan menyerang pandangan yang salah secara lebih akurat. Saya mau tambahkan sedikit poin. Menyerang pandangan yang salah dengan penjelasan berikut. Kita mengenal istilah strawman fallacy. Nanti sumbernya zenius.net saya tambahkan di deskripsi dari YouTube kita. Strawman fallacy adalah suatu keadaan di mana saat dua pihak sedang berbicara, pihak yang lain menyimpulkan argumen orang lain secara salah dan menimbulkan kesalahpahaman. Contoh, ketika sedang ada ada lomba debat antar kelas di sekolah dengan tema pemerintahan. Pihak pertama mengeluarkan argumen kalau infrastruktur yang berlebih di negara
di sebuah negara itu tidak baik karena akan merusak alam dan hutan di negara tersebut. Nah, pihak kedua langsung menyimpulkan kalau pihak pertama nggak suka terhadap pemerintah. Padahal kan bukan itu poinnya, bukan itu argumennya. Kurang lebih gambarannya, contohnya seperti itu. Jadi kembali, saat kita kembali saat kita belajar tentang pandangan yang keliru, kita bisa menyerangnya secara lebih akurat. Kita nggak menyimpulkan dengan salah pandangan-pandangan keliru yang ditawarkan oleh orang-orang di luar Kristus kepada dunia ini. Sekali lagi banyak, kita akan lihat beberapa saja pandangan keliru terhadap dosa. Sedangkan kita sudah lihat tadi sedikit pendahuluan tentang parahnya dosa. Kemudian manfaat berikutnya, kita akan bisa lebih kritis dalam menilai praktek pengobatan kejiwaan psikolog, program politik, program pendidikan. Kemudian, keempat, manfaatnya kita dapat menasehati dan mengoreksi saudara seiman yang memiliki pemahaman yang salah dan menawarkan pandangan yang tepat pada orang-orang yang belum percaya. Kita dapati bahkan di antara kita masih ada orang yang berpikir kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ini kan keliru, ini kan sesat. Karena itu kita perlu belajar tentang dosa, juga tentang pandangan yang keliru tentang dosa. Oke, kita masuk ke beberapa poin ini. Beberapa kelompok memandang dosa dan kejahatan hanya sebagai ilusi. Sehingga saat kita punya cara pandang yang tepat, yang benar, persepsi yang benar, maka urusan dosa beres. Pandangan ini diwakili oleh Christian Science, Hinduisme, Buddhisme, aliran Kristen, positive thinking, psikologi sekuler, dan aspek-aspek New Age movement. Dosa hanya ilusi. Saat kita punya cara pandang yang benar terhadap dosa, terhadap kemalangan kita, dengan cara kita berpikir positif, memperkatakan positif, ada orang-orang bisa menyimpulkan kita sudah membereskan dosa. Ada orang-orang menganggap karya Kristus itu nomor 2. Yang penting adalah kebiasaan kita berpikir positif, berkata positif. Itulah bagi mereka yang menentukan hidup mereka. Fokus mereka tiap-tiap hari, bangun pagi, siap untuk tidur, adalah bagaimana mereka berpikir positif, berkata iman, berkata positif. Itulah bagi mereka yang menentukan hidup mereka. Tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan ini. Tentu kita tahu bersama, sudah lihat tadi, bahwa
Dosa itu nyata. Akibat dosa, hukuman dosa juga nyata. Saat dosa tidak nyata, tentu neraka pun tidak nyata. Ilusi saja neraka itu. Untuk pandangan semacam ini, tadi saya sudah singgung, menempatkan karya Kristus entah di nomor berapa. Masuk pandangan salah lainnya, dihubungkan dengan teori evolusi, dosa dipandang sebagai sisa-sisa dari karakter binatang yang ada di hidup seorang manusia. Contohnya, dorongan untuk terus memperkaya diri sembari mengorbankan yang lemah. Tentu, seperti kita sudah bahas di doktrin penciptaan, kisah kejatuhan manusia di Eden itu sekadar mitos atau setidaknya ilustrasi tentang dosa, bukan keadaan sebenarnya bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Pernyataan berikut ini bisa mewakili pandangan ini. Demikian saya bacakan. Saya lupa kasih sumbernya. Manusia dengan binatang secara umum memiliki sifat dasar yang sama, seperti kekejaman, ketamakan, atau juga rasa ketakutan, rasa kesetiaan, kebaikan, dan sebagainya. Perbedaan antara manusia dan binatang adalah bahwa manusia diberi akal, naluri, serta intelijen yang lebih baik daripada binatang. Ya tentu kita tahu bersama ini sangat dipengaruhi oleh teori evolusi. Sama-sama sumbernya yaitu binatang, cuman manusia itu tingkat intelijennya jauh lebih dari binatang. Tapi sifat-sifat binatang masih ada pada kita. Ini membawa kita ke bagian yang menyerempet dengan pemikiran ini adalah menganggap dosa itu hanya sebagai tindakan melawan hukum, tindakan tidak bermoral, melihat dosa hanya sebagai pikiran berbuat jahat dan melakukannya. Padahal kita tahu bersama, dosa bukan sebatas itu. Bukan hanya sekadar pikiran dan tindakan moral. Motivasi dan tindakan moral. Bukan hanya sekadar itu. Emil Brunner, seorang teolog, mengatakan, dosa mempengaruhi seluruh eksistensi manusia, seluruh pengertian manusia terhadap dirinya sendiri, seluruh hidup, filsafat, ideologi, falsafah, dan agamanya. Dosa itu bukan hanya tentang motivasi dan tindakan moral, tapi sudah mempengaruhi seluruh bagian hidup kita. Satu ayat yang bisa kita gunakan untuk memperjelas bagian ini adalah 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu bicara tentu bagian yang lebih dalam lagi dari sekadar pikiran, motivasi, dan tindakan moral. Itu bicara tadi ya, falsafah, gairah, tujuan, hasrat,
Dosa sudah masuk ke bagian itu, bukan hanya tentang pikiran berbuat jahat dan melakukannya. Bukan. Dosa mempengaruhi seluruh eksistensi manusia. Sampai ke bagian yang paling dalam, kita sudah bahas minggu lalu tentang neproi, ginjal, atau bagian yang terdalam di hidup kita, itu pun sudah dipengaruhi oleh dosa. Jadi sekali lagi bukan hanya sekadar tindakan dan motivasi moral. Lanjut. Teologi liberasi memandang dosa hanya sebagai tindakan perampasan hak sebuah kelompok sosial oleh kelompok sosial lainnya. Teori mereka menggabungkan teori ekonomi Karl Marx, sosialisme, dengan kisah pembebasan Israel dari cengkraman bangsa Mesir. Dosa hanya sebatas bangsa Mesir merampas hak bangsa Israel. Sehingga saat bangsa Mesir dikalahkan, dosa dibereskan. Itu gambaran dari teologi liberasi. Sebab itu dosa dikalahkan dengan menghilangkan kondisi sosial yang menyebabkan perampasan hak. Pandangan ini meyakinkan beberapa kelompok ekstremis untuk melakukan tindakan terorisme terhadap penguasa yang semena-mena menekan, merampas hak yang lemah. Ini pandangan teologi liberasi terhadap dosa. Sekali lagi, cara mereka membereskan dosa adalah lawan tirani, lawan kapitalisme, lawan pengusaha-pengusaha yang sembarangan terhadap pegawainya. Itu cara mereka, itu keyakinan mereka menenangkan jiwa mereka. Saat mereka berhasil melakukan tujuan mereka, menggenapi apa yang menjadi rancangan mereka, mereka merasa beres dengan dosa. Sekali lagi, pandangan-pandangan kita ini sedikit benarnya, ada benarnya. Nggak sepenuhnya salah. Tetapi, sekali lagi kita sedang membahas pandangan yang salah terhadap dosa. Tentu dosa jauh lebih dalam dari pandangan teologi liberasi. Sedikit lagi, pandangan lebih kuno berasal dari dualisme. Kita sudah sering bahas tentang dualisme yang meyakini adanya pertarungan kosmik yang seimbang antara Allah dan iblis, antara pihak baik dan jahat. Jadi lagu-lagu seperti Lebih Dari Pemenang, itu lagu-lagu yang nggak cocok dengan pemahaman ini. Karena terus terjadi pertarungan yang seimbang antara Allah dan iblis. Kadang-kadang iblis kalah, kadang-kadang iblis menang. Nah, dosa berwujud sebagai kekalahan pihak yang baik. Saat Allah kalah, dosa terwujud. Karena itu dalam pemahaman dualisme, manusia tidak lebih dari pion catur. Manusia, kalau berdasarkan pemahaman ini, tentu manusia tidak bisa dipersalahkan. Manusia hanya pion. Saat manusia dihukum masuk neraka, Allah menjadi pribadi yang tidak adil. Karena pion nggak bisa berbuat apa-apa selain digerakkan oleh pemain. Oleh kekuatan kosmik tadi. Saat di jagat supernatural Allah menang, kita berbuat baik, manusia berbuat baik. Saat di jagat spiritual iblis menang, yang jahat menang, manusia
berbuat jahat. Itu gambaran dualisme. Terakhir, ateisme meyakini moral tentang yang baik dan yang jahat itu tidak bersifat absolut. Yang baik bagi seseorang belum tentu baik bagi orang lain. Semua berdasarkan perasaan masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Tentu ini pun sangat ngaco. Sudah terbukti dalam sepanjang sejarah kemanusiaan, saat kelompok masyarakat, sebuah suku berpikir, merasa mencaplok, membunuhi satu suku lainnya, bagi mereka itu kebaikan, karena mereka bisa memperluas daerah mereka. Mereka bisa membunuh laki-laki, mengambil perempuan dan anak-anak, sehingga mereka secara suku semakin besar. Bagi mereka itu baik. Sekali lagi, kalau hanya berdasarkan pemikiran, perasaan individu atau sebuah kelompok masyarakat, tentu dosa menjadi abu-abu, serba relatif. Tuhan Yesus tolong kita semua. Pembelajaran kita cukupkan sampai poin ini dulu. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang doktrin dosa ini. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau bergabung tentang pembahasan kita tentang doktrin dosa? Boleh baik dari Niar atau dari Anin. Kalau dari aku sih nggak ada Kak Rini, Bung Semi. Oke, makasih ini udah jelas. Oke, makasih, puji Tuhan. Kita tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya, Niar. Ya Kak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami diingatkan kembali ya Tuhan Yesus atas dalamnya dosa, impact dosa dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami manusia yang berdosa, kami telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, Engkau saja yang memberikan hati pada kami ya Tuhan Yesus untuk menyadarkan kami Tuhan, kami nggak pandang remeh dosa dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur ya Tuhan dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami ya Tuhan, bahwasanya kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus, karena kuasa karya-Mu di Kalvari, Tuhan Yesus, yang boleh membuat kami beradopsi menjadi anak-anak-Mu Tuhan, membuat kami berlayak di hadapan-Mu Tuhan Yesus, membuat kami Tuhan Yesus melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sedalam-dalamnya dosa kami yang mungkin merah seperti kirmisi Tuhan, Tuhan yang boleh memutihkan seperti salju, Tuhan yang ampuni, Tuhan yang memudihkan kami hari demi hari. Terus ya Tuhan Yesus bekerja, berkarya di hidup kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terus memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memakai hidup Bung Semi, memakai lidah bibirnya ya Tuhan Yesus untuk terus ya Tuhan memberikan pelajaran yang berharga bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Tolong Yesus memberikan hikmat, memberikan ilham yang daripadamu ya Tuhan Yesus untuk memberikan lagi ya Tuhan Yesus kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katanya Karini, Jefta, Jess ya Tuhan Yesus. Kudus, Engkau yang terus menolong hidup mereka, Engkau yang terus membawa hidup mereka ya Tuhan Yesus terus menjadi berkat. Terima kasih kami yang hadir pada pagi hari ini, hamba sendiri dan Kak Amin Tuhan. Tuhan yang tolong kami dalam setiap hidup kami Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang belum bergabung, teman-teman kami yang akan mendengarkan YouTube kami, Tuhan yang sentuh hati anak-anak. Bukan hanya sekedar lalu begitu saja, tetapi ya Tuhan ada pembaharuan dalam setiap pelajaran kami Tuhan.
hati yang diserahkan ya Tuhan Yesus, hati yang lebih fokus sama Tuhan, hati yang lebih ya Tuhan Yesus mencari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami serahkan ya Tuhan pembelajaran Bible study kami ke depan, baik itu hari Selasa maupun Jumat, dan kami mohon Tuhan Engkau yang sudah menolong kami dari awal, Tuhan yang akan terus bekerja sampai akhirnya. Namamu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan, kami sudah berdoa dan kami berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.